substantif terhadap piutang usaha. Ayo kita simak bareng-bareng. Pengujian substantif merupakan bagian penting dalam audit laporan keuangan, terutama untuk akun piutang usaha, karena biasanya akun piutang usaha ini jumlahnya cukup material atau signifikan di laporan keuangan. Nah, piutang usaha ini berkaitan langsung dengan beberapa jenis transaksi. Yang pertama, ada penjualan kredit, yang kedua, retret penjualan, yang ketiga, penerimaan kas, dan yang keempat, penghapusan piutang. Dalam neraca, piutang usaha harus disajikan sebesar nilai bersih yang harus direalisasikan. Artinya, apabila perusahaan tidak mencadangkan kerugian piutang, maka harus diungkapkan bahwa angka piutang tersebut adalah nilai bersih. Tujuan pengujian substantif piutang ini antara lain, yang pertama, membuktikan kelengkapan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan hak kepemilikan. Yang ketiga, membuktikan penilaian yang wajar. Dan yang keempat, membuktikan bahwa pengujian dan pengungkapan sudah sesuai standar akuntansi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Ada beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal, auditor harus menelusuri saldo piutang dari neraca ke buku besar, kemudian menghitung ulang saldo, selanjutnya melakukan review terhadap mutasi luar biasa, serta rekonsiliasi dengan buku pembantu piutang. Langkah yang kedua yaitu prosedur analitik. Auditor menghitung rasio tertentu untuk menilai kewajaran saldo piutang dan mendeteksi area risiko. Yang ketiga yaitu pengujian transaksi rinci. Auditor melakukan vouching dari piutang ke dokumen pendukung. Selanjutnya, memverifikasi cut-off transaksi penjualan dan retur, terutama beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dan yang terakhir, wawancara manajemen terkait pengiriman melalui pihak ketiga. Lanjut langkah yang keempat dan langkah yang kelima. Langkah keempat yaitu pengujian atas akun rinci. Auditor akan melakukan konfirmasi piutang yang terdiri dari dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu meminta pelanggan untuk menyatakan apakah saldo itu benar atau tidak. Sedangkan konfirmasi negatif hanya diperlukan ketika ada kesalahan. Jika konfirmasi tidak mendapat jawaban, maka diperlukan prosedur alternatif, misalnya mengecek penerimaan kas setelah tanggal neraca dan membandingkan dengan faktor penjualan yang belum dilunasi. Langkah yang kelima yaitu evaluasi cadangan kerugian piutang. Dalam langkah ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengecek daftar umur piutang dan memastikan kesesuaiannya dengan buku besar. Langkah yang kedua yaitu menguji jumlah dan umur piutang yang belum dilunasi. Langkah yang ketiga yaitu mempertimbangkan bukti tentang kemampuan pelanggan untuk membayar. Dan yang terakhir yaitu apakah persentase CKP yang digunakan perusahaan itu wajar. Kesimpulannya, pengujian substantif atas piutang usaha penting untuk memastikan bahwa angka piutang yang disajikan memang valid, dimiliki oleh perusahaan, dan bisa direalisasikan. Lanjut langkah yang keempat dan langkah yang Juga ada penerimaan kas.